Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Pada kesempatan siang hari ini wabarakatuh. kita bertemu kembali secara online untuk mendiskusikan materi metode metode penelitian evaluasi yang nantinya akan dipresentasikan dengan dua kelompok. Yang kelompok pertama ada saya, Toyo Taryanto, dan juga Mbak Ratna Ayu Sufiatun, dan yang kelompok kedua nanti bersama dengan Mbak Konita dan juga Mas Ahmad Fauzi. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita masuk ke materi dan langsung saja ini saya mau izin share screen. Tolong diterima requestnya. Oke, apakah sudah terlihat? Benar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Udah Mas, Halo, Sudah, sudah terlihat? sudah terlihat, Mas. Oke, oke, baik. Langsung aja ya. Mungkin dari saya dulu, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, kita akan membahas tentang metode penelitian yaitu evaluasi. Nah, berikut untuk penjelasannya dari kelompok pertama yang tadi sudah disebutkan anggotanya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Toyota Arianto, dengan NIM 03 dan juga Mbak Ratna Yusufiatun dengan NIM 20. Langsung. Nah, nanti kita akan membahas yang pertama itu ada pengertian, lalu ada eh, jenis, ada pengumpulan data, ada model, ada kelebihan dan keterbatasan, dan contoh penerapan dari metode penelitian evaluasi. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian. Nah, pengertian dari metode penelitian evaluasi sendiri itu adalah pendekatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data guna menilai kinerja suatu program, kebijakan, produk, atau intervensi. Tujuannya adalah memberikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan untuk perbaikan, pengembangan, atau penghentian program. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis metode penelitian evaluasi. Yang pertama berdasarkan tujuannya itu ada evaluasi formatif dilakukan selama program berjalan. Tujuannya untuk memperbaiki program sebelum selesai. Nah, contohnya itu seperti uji coba pilot project sebelum skala besar. Lalu yang selanjutnya itu ada evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai untuk menilai hasil akhir dan dampak program. Contohnya evaluasi akhir program beasiswa. Seperti itu. Terus, nah, berdasarkan fokus penilaiannya, itu jenis-jenisnya ada evaluasi proses yang menilai pelaksanaan program, apakah sudah sesuai rencana, seperti contohnya apakah dana BOS digunakan tepat sasaran atau tidak. Lalu ada selanjutnya itu adalah evaluasi hasil untuk mengukur pencapaian tujuan program. Nah, contohnya itu ada apakah pelatihan kerja meningkatkan keterampilan peserta. Lalu, nah selanjutnya ada evaluasi dampak atau impact evaluation yang digunakan untuk mengukur perubahan jangka panjang karena program. Contohnya apakah program sanitasi mengurangi penyakit di masyarakat. Lalu yang terakhir ada evaluasi efisiensi. Nah, ini untuk membandingkan biaya dan manfaat program. Seperti contoh, apakah keuntungan program vaksinasi lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan? Nah, seperti itu. Nah, lanjut untuk metode pengumpulannya. Itu yang pertama ada pendekatan kuantitatif.
yang dimana survei, kuesioner terstruktur, lalu ada eksperimen, uji coba terkontrol, RCT, randomized control trial, lalu ada analisis data sekunder, laporan keuangan, statistik pemerintah. Lalu pendekatan yang kedua ada pendekatan kualitatif, yang dimana metode pengumpulannya ada wawancara mendalam dengan peserta program pelaksana, lalu ada FGD atau Focus Group Discussion, lalu ada observasi partisipatif. Lalu metode pengumpulan yang ketiga itu yang gabungan, seperti misal survei kuantitatif untuk mengukur kepuasan peserta, namun ditambah dengan wawancara kualitatif untuk memahami alasan di balik angka tersebut. Nah, untuk model-model mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Ratna. Oke, lanjut ya. Tes ini kami juga memaparkan model-model di metode evaluasi. Nah, ini kami memaparkan empat. Yang pertama itu ada CIPP model, itu dia memiliki kepanjangan. Panjangannya C itu konteks, yang input, P yang proses, dan produk. Nah, ini biasanya metode ini digunakan untuk mengevaluasi konteks, masukan, kemudian proses, dan hasil. Nah, model CIPP ini cocok untuk mengevaluasi di satuan program pendidikan. Kemudian untuk B, Patrick model itu untuk pelatihan. Nah, ini nanti dia menilai reaksi, terus yang diuji, kemudian menilai pembelajaran, terus perilaku yang ada di instansi, kemudian menunjukkan hasilnya. Kemudian yang B ada logis model, yaitu memetakan hubungan antara input, aktivitas, output, outcome, dan impact yang diteliti. Kemudian yang C, goals free evaluation. Nah, ini evaluator tidak tahu tujuan program, hanya mengamati dampak aktual untuk menghindari bias. Itu. Lanjut. Nah, ini ada kelebihan dan keterbatasan. Kelebihannya, eh, kelebihan metode evaluasi ini untuk memberikan bukti objektif untuk pengambilan keputusan. Kemudian membantu meningkatkan akuntabilitas program, kemudian dapat menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif karena eh, metode evaluasi ini dia tuh bisa kualitatif, bisa kuantitatif, dan bisa mixed method seperti itu. Terus ini keterbatasannya memerlukan waktu dan sumber daya yang besar. Kemudian hasil bisa dipengaruhi politik atau kepentingan. Kemudian sulit mengisolasi dampak program dari faktor eksternal. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh penerapan untuk metode evaluasi ada di program kesehatan. Contohnya seperti RCT untuk menguji efektivitas vaksin baru. Jika di satuan pendidikan, contohnya mengevaluasi formatif kurikulum baru dengan survei guru dan siswa. Jika kita meneliti di publik, contohnya seperti analisis cost benefit untuk proyek infrastruktur seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, metode penelitian evaluasi adalah alat penting untuk menilai keberhasilan suatu program sesuai ilmiah. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan, evaluasi, sumber daya, dan konteks program. Dengan pendekatan yang tepat dan hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan di masa depan. Karena eh, bukan intinya metode evaluasinya itu metode evaluasi di penelitian ini
manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh program atau lembaga yang kita evaluasi. Jadi nanti di akhir kita bisa memberikan rekomendasi. Itu sudah. Eh, baik, sebelum sebelum lanjut ke kelompok selanjutnya, ini nanti langsung diskusi dulu, apa lanjut materi dulu ya? Kalau mau kalau mau sistem diskusi, kalau dari aku mending memaparkan materi semua dulu baru diskusi. Oke, baik. Jadi ini sesi diskusinya dijadikan satu aja ya sama setelah kelompok kedua. Baik, ini saya akan stop share. Untuk materi selanjutnya, Mbak Konita sama Mas Ahmad Fauzi mungkin bisa share screen. Baik, dari kelompok 2 saya yang mau share screen. Belum muncul ya, Mas? Bentar. Belum, Mbak. Belum muncul. Ini sepertinya saya kendala. Oke, mungkin bisa langsung dimulai. Selanjutnya kami dari tim kedua mau menjabarkan dari diskusi saya dan Mbak Konita. Di sini topik bahasanya hampir sama tapi ada yang berbeda ya. Bisa dilanjutkan, Mas? Di sini saya sebagai anggota dengan NIM 26 dan ada Mbak Konita dengan NIM 07. Untuk cakupan materinya bisa dilanjutkan, Mas. Nah, di sini sama kita ada membahas tentang pengertian metode penelitian evaluatif, kemudian ada ciri-ciri metode penelitian evaluatif, selanjutnya ada pendekatan dalam penelitian evaluatif, kemudian ada juga langkah-langkah dalam metode evaluatif, dan yang terakhir kita akan membahas tentang topik penelitian evaluasi. Di sini metode penelitian yang mengacu pada evaluasi ini, bisa kembali, Mas. Nah, di sini metode penelitian mengacu pada evaluasi, maka itu termasuk dalam kategori penelitian evaluatif. Itu berbeda ya. Kita akan bahas apakah itu berbeda apa sama. Itu masuknya evaluation research atau penelitian evaluatif. Silahkan dilanjutkan, Mas. Dan silahkan Mbak Konita. Baik, terima kasih Mas Fauzi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu metode penelitian evaluatif. Nah, penelitian evaluatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu program atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya bisa berupa 1. Menilai efektivitas program, kemudian memberikan masukan untuk pengambilan keputusan, dan terakhir menyusun rekomendasi untuk perbaikan program. Bisa dilanjut, Mas? Di sini ada ciri-ciri penelitian evaluatif. Yang pertama itu fokus pada penilaian atau asesmen. Yang kedua memiliki kriteria keberhasilan yang jelas, terus menggunakan data kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi keduanya. Yang tadi sudah dijelaskan dengan Mbak Ratna, jadi penelitian evaluatif itu bisa mengkomunikasikan antara keduanya yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, terus yang berikutnya adalah berorientasi pada pengambilan keputusan, kemudian bersifat kontekstual atau tergantung pada program yang dievaluasi. Nah, di sini ada 3 pendekatan dalam penelitian evaluatif. Yang pertama, kuasai eksperimen adalah menguji efektivitas program dengan membandingkan kelompok perlakuan dan kontrol. Yang kedua, studi kasus evaluatif
adalah melihat secara mendalam pelaksanaan program dalam satu kasus atau konteks tertentu. Nah, di sini kami hanya menyebutkan pada model CIPP saja. Nah, di sini CIPP itu ada konteks, input, proses, dan produk. Nah, konteks itu pertanyaannya, apakah program sesuai dengan kebutuhan? Kemudian input ini, apakah saja sumber daya yang digunakan? Kemudian proses itu bagaimana program dilaksanakan? Yang keempat ada produk, itu apa hasil dari program tersebut. Kemudian kita masuk dalam langkah metode evaluatif. Dalam langkahnya ada beberapa ya teman-teman dalam evaluasi ini. Yang pertama itu ada identifikasi komponen. Itu menentukan bagian-bagian atau aspek yang akan dievaluasi dalam objek penelitian. Misalnya, komponen dalam pendidikan seperti siswa, guru, materi, sarana, prasarana, pengelolaan, dan lingkungan. Kemudian selanjutnya kita mengidentifikasi indikator. Dalam evaluasi itu kita harus mengetahui indikator apa saja yang akan kita gunakan gitu loh. Menetapkan indikator atau tanda yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kualitas dari setiap komponen yang telah diidentifikasi. Kemudian selanjutnya kita mengidentifikasi bukti-bukti. Itu mengumpulkan bukti atau data yang mendukung indikator tersebut agar evaluasi dapat dilakukan secara objektif dan akurat. Untuk yang selanjutnya itu kemudian kita langsung mengumpulkan sumber data. Itu dengan menentukan dari mana data akan diperoleh, misalnya dari dokumen, melalui observasi, wawancara, atau instrumen lainnya. Yang selanjutnya itu menentukan metode pengumpulan data. Dalam menentukan metode pengumpulan data, kita memilih teknik atau cara pengumpulan data yang sesuai seperti observasi, wawancara, tes, angket, atau dokumentasi. Kemudian kita menentukan instrumen pengumpulan data. Itu menyusun alat-alat yang akan digunakan untuk pengumpulan data seperti kuesioner, daftar observasi, atau tes tertulis. Bisa dilanjutkan. Nah, untuk langkah yang ketujuh itu merumuskan pertanyaan penelitian. Setelah menentukan instrumen apa saja kan kita saat pengumpulan data, kita merumuskan pertanyaan penelitian. Kita membuat pertanyaan yang akan dijawab melalui evaluasi untuk fokus pada tujuan evaluasi. Yang kemudian dari perumusan penelitian kita lakukan pengumpulan data, melaksanakan pengumpulan data sesuai dengan metode dan instrumen yang telah ditentukan. Selanjutnya setelah data semua terkumpul, langsung kita verifikasi datanya dengan menyaring dan memeriksa data yang telah dikumpulkan untuk memastikan validitas dan reliabilitasinya. Kemudian itu ada mengolah dan menganalisis data. Kita menggunakan teknik statistik atau analisis kualitatif untuk memberikan makna pada data yang diperoleh. Selanjutnya itu ada memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Itu kita menafsirkan hasil analisis untuk menentukan keberhasilan atau kelemahan objek evaluasi sesuai tujuannya, sesuai tujuan awal. Dan yang terakhir itu ada kita menindaklanjuti hasil evaluasi. Dari hasil evaluasi tadi, kita melakukan tindakan perbaikan atau pengembangan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Oke. Dan ini ada beberapa contoh evaluasi yang kita sering pakai ya dalam dunia pendidikan. Itu ada tes sumatif. Tes sumatif ini dilakukan untuk mengukur kemajuan atau hasil belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu dan memberikan laporan kepada berbagai pihak termasuk orang tua siswa. Kemudian itu ada tes formatik. Untuk tes formatik itu adalah penelitian formatif yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian pelaksanaannya dapat dilakukan di awal dan selama proses pembelajaran. Kemudian itu ada rubrik skala Likert. Rubrik skala Likert itu menggunakan skala penilaian dengan beberapa pernyataan yang diberikan dalam bentuk tanggapan. Itu misalnya dari 1 sampai 4 gitu ya teman-teman.
Rubrik ini dapat digunakan untuk mengukur persepsi siswa tentang kinerja mereka, keterlibatan dalam kelas, atau faktor lain yang mempengaruhi pembelajaran. Kemudian itu ada evaluasi proses pembelajaran. Dalam evaluasi proses pembelajaran ini mencakup kesesuaian antara proses belajar mengajar, kesiapan guru dan siswa, minat dan keaktifan siswa, peranan pembimbing, komunikasi dua arah, motivasi siswa, tugas yang diberikan, dan upaya untuk mengurangi dampak negatif di sekolah. Dan yang terakhir itu ada evaluasi diagnostik. Itu evaluasi yang dilakukan pada awal pembelajaran untuk menentukan tingkat pengetahuan atau kemampuan siswa sebelum memulai pembelajaran, dengan tujuan untuk menelaah kelemahan siswa serta faktor dan penyebabnya. Dan ini adalah contoh topik penelitian evaluasi. Itu contoh, ini beberapa contoh topik penelitian evaluasi dalam dunia pendidikan itu ada dua ya teman-teman. Kita mengambil dua contoh. Evaluasi program pendidikan, misalnya evaluasi efektivitas program pembelajaran, program karakter atau program beban belajar ganda pada siswa SMK. Kemudian evaluasi kebijakan pendidikan yang menilai dampak kebijakan terhadap sistem pendidikan secara luas. Untuk kesimpulannya saya kembalikan ke Mbak Koni. Baik, kami menarik kesimpulan yaitu metode penelitian evaluasi adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menilai efektivitas, kemudian efisien, terus relevansi, dan dampak dari suatu program, kebijakan, atau kegiatan dengan tujuan untuk memberikan dasar bagi pengambilan keputusan, perbaikan program, dan pertanggungjawaban terhadap hasil yang dicapai. Nah, penelitian ini dapat menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau kombinasi keduanya, dan sering mengacu pada model evaluasi tertentu seperti CIPP. Nah, ini biasanya kalau dalam metode penelitian evaluasi ini sering menggunakan model CIPP. Dan ini juga memudahkan karena bisa mengkomunikasikan dua pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Baik, mungkin udah ya dari kelompok 2. Untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi diskusi. Untuk yang pertama mungkin sesi diskusi untuk yang tadi disampaikan oleh kelompok pertama, yaitu eh, saya dengan Mbak Ratna untuk pematerinya, dan silakan untuk Mas Ahmad Fauzi dan juga Mbak Konita untuk menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan atau apa yang masih dibingungkan seperti itu. Nah, sebentar, dan saya sharekan lagi. Baik, mungkin bisa disampaikan Mas, Mbak sekalian. Baik Mas, ini saya yang mau bertanya duluan sebelum Mas Fauzi. Saya di sini ada dua pertanyaan untuk kelompok 1. Yang pertama itu, model evaluasi apa yang digunakan dalam penelitian ini? Misalnya CIPP, logik, model, mungkin kan kalian sudah menyebutkan ya tadi berbagai banyak model. Nah, mengapa model tersebut itu dianggap paling sesuai? Yang kedua, pertanyaan saya, bagaimana Anda membedakan antara evaluasi formatif dan sumatif dalam pelaksanaan penelitian ini? Apakah keduanya digunakan? Itu pertanyaan dari saya. Baik, akan
kami tampung dulu. Itu sebelum kami menjawab, apakah ada pertanyaan lainnya atau mungkin bisa dijawab terlebih dahulu? Gimana? Apakah mau dijawab terlebih dahulu atau eh, langsung ke apa ada pertanyaan yang lain? Dilangsungin aja mas, kalian aja gitu. Jadi langsung jawabannya. Enggak, maksudnya dilanjut pertanyaannya aja gitu loh. Oh Nanti ya, jawabannya terakhir. oke. Monggo kalau masih ada yang mau bertanya. Silakan Mas Fauzi melanjutkan pertanyaan yang dari kelompok 2. Nah, di sini saya izin bertanya ya. Dalam kalian menyajikan tadi kan yang ada yang saya bingungkan itu apa saja instrumen yang digunakan untuk mengukur proses dari hasil dan hasil. Itu bagaimana Anda menjamin validitas dan reliabilitasnya. Dan itu saja sih. Nanti saya ini kan bertanya lagi. Oke, Lanjutan mungkin Mbak Konita ada yang mau ditanya. ya udah dapat 3 pertanyaan. Apakah ada lagi sebelum sekalian dijawab? Izin menambahkan ya, mungkin jika kalian sudah menemukan bahwa hasil program tidak sesuai dengan tujuan awal, itu pendekatan evaluasi apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 2, Mas Fauzi dan juga Mbak Wanita. Eh, ini udah ya? Apa ada lagi? Mungkin nanti bisa kami jawab. Mohon maaf, Mas, saya mau menambahkan lagi. Nah, mungkin dari kalian itu mungkin punya persepsi sendiri ya tentang materi yang sudah kalian sampaikan. Nah, nanti tolong kalian sampaikan mengenai persepsi sendiri tentang metode penelitian evaluasi. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin terkait pertanyaan yang pertama dan yang kedua, itu nanti jawabannya akan disampaikan langsung oleh Mbak Ratna. Monggo waktu dan monggo dipersilakan. Oke, terima kasih ya Mbak Konita atas pertanyaannya. Mungkin nanti yang pertanyaan terakhir Mbak Konita itu bisa kita diskusikan bersama-sama di akhir untuk apa ya, sebagai bahan. Misalkan kalau di pembelajaran kan ada fase-fase pembelajaran di hari ini gitu. Mungkin maksudnya seperti itu. Nah, tadi kan kalau menurut saya, jadi kan Mbak Konita bertanya mengapa model yang ditanyakan tadi dianggap paling sesuai di metode penelitian evaluasi. Model di penelitian evaluasi kan memang banyak ya. Ada CIPP, ada yang saya paparkan ada CIPP, logis model, atau yang lainnya. Nah, terus tapi ada 2 model yang sangat populer di sini di metode evaluasi dan sering dianggap sesuai dengan berbagai metode di penelitian evaluasi. Nah, penjelasannya, kalau menurut saya nomor 1 model CIPP tadi kan konteks input proses produk. Nah, model ini tuh kalau yang CIPP, model ini tuh mengevaluasi program secara holistik dengan mempertimbangkan 4 aspek penting yang tadi yang sudah saya sebutkan ada konteks, input, proses, dan produk. Nah, pengertiannya apa aja sih
di antara empat itu tadi, konteks, input, proses, produk. Kalau konteks ini, konteksnya memahami kebutuhan, masalah yang kita teliti itu, dan peluang dalam lingkungan di mana program yang akan kita evaluasi. Nah, di sini juga, di dalam konteks ini, akan membantu kita menentukan tujuan dari program penelitian. Nah, kemudian terus ada input. Input itu masukan. Nah, di sini mengevaluasi sumber daya yang tersedia. Ada manusia, keuangan, material, waktu, dan mungkin bisa yang lainnya. Dan sumber daya ini tadi bisa terorganisir untuk mencapai tujuan program, gitu kan? Kalau penelitian evaluasi kan nanti akan kita evaluasi dan di akhirnya kita akan memberikan rekomendasi. Tuh. Terus kemudian ada proses. Nah, ini memantau dan menganalisis pelaksanaan program, termasuk kegiatan yang dilakukan, gimana yang disampaikan, terus di situ tujuannya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya gitu. Terus produk ini menilai dari dampak programnya, dampak yang penelitiannya kita, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, serta efektivitas program mencapai tujuannya. Jadi program itu maksudnya penelitian kita gitu. Terus tapi model CIPP ini menurutku juga fleksibel ya, karena dapat diterapkan di berbagai jenis penelitian dan berbagai tahap siklus, entah di perencanaan, implementasi, dan hasil. Karena kita seperti ada sintaks yang di sini gitu. Terus kalau membicarakan mengenai formatif dan sumatifnya tadi kan di PPT juga dijabarkan formatif dan sumatifnya kan. Nah, model ini tuh bisa digunakan untuk evaluasi formatif sementara selama implementasinya itu untuk perbaikan. Nah, perbaikan maksudnya yang akan kita teliti itu loh. Nah, kalau sumatif nanti di akhir program untuk menilai keberhasilan keseluruhan yang kita teliti. Nah, tadi kan Mbak Koneta juga menanyakan formatif sumatif kan nanti bisa di akhir tuh. Terus kalau menurutku ya, mengapa CIPP ini dianggap sesuai? Karena di sini tuh dia dapat memberikan gambaran yang lengkap, mengevaluasi konten, makan, juga ada proses, produk, ya kan tadi pengertian CIPP kan ada empat. Nah, terus kalau di sini tuh ada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa suatu program berhasil atau tidak. Maksudnya suatu penelitian berhasil atau tidak. Tuh. Terus eh, di sini juga dapat memberikan wawasan tentang gimana sih program dapat ditingkatkan selama pelaksanaannya. Tuh. Itu kalau TPP. Terus di kan juga ada model logis model. Kalau diri itu fokusnya di kalau fokus pada hasil, logis model itu secara apa ya, Kris itu tuh menghubungkan kegiatan program dengan hasil jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Terus kalau ditanya, kenapa kok logis model dianggap sesuai? Itu menurutku ya, ini tuh dia membantu evaluator atau pemangku kepentingan memahami gimana sih program seharusnya bekerja dan gimana potensi masalah nanti timbul. Terus kalau hmm, intinya di kesimpulannya baik kalau menurut saya
baik model CIPP ataupun model yang saya dapatkan tadi, itu adalah pilihan yang menurutku kuat dan sering banget digunakan dalam penelitian evaluasi karena dari sifatnya fleksibel, terus komprehensif, dan berorientasi pada pengambilan keputusan. Nah, kalau model CIPP sendiri itu baik untuk evaluasi yang melihat program penelitian secara keseluruhan dan dalam berbagai tahap. Sementara kalau seperti logis model itu berguna banget untuk memperjelas teori program yang kita teliti dan fokus pada hubungan kegiatan dan hasil. Cuman kalau menurutku yang paling apa ya bermanfaat dapat itu CIPP ataupun logis model dari empat yang sudah kita paparkan tadi. Seperti itu apa ya? Baik, terima kasih Mbak Ratna. Apa ada sanggahan dari pelatihan saya paparkan? Sudah terjawab semuanya. Terima kasih. Itu tadi udah dua Oke, pertanyaan ya? Apa baru satu? itu satu. Baru satu? Iya. Mungkin bisa sekalian Terus untuk yang kedua. kalau yang kedua, tadi kan tanya bagaimana cara membedakan evaluasi formatif dan sumatif. Paling apa ya? Apa sih bahasa Indonesia ringkesnya? Apa ya? Pokoknya kalau formatif itu dilakukan saat waktu masih berjalan, program masih berjalan. Jadi saat apa ya? Konteks penelitian yang kita teliti itu masih berjalan dengan tujuannya untuk memperbaiki dan mengembangkan pelaksanaannya. Nah, kalau formatif itu saat program masih berjalan, sedangkan sumatif itu dilakukan pada masa akhir pelaksanaan program. Sumatif saat berjalan, kalau sumatif di akhir. Nah, kalau ini ringkasnya seperti itu untuk membedakannya masih berjalan dan di akhir. Kalau formatif, formatif yang masih berjalan itu tujuannya buat memperbaiki dan meningkatkan. Fokusnya di sini adalah proses dan pelaksanaannya. Itu terus eh, kalau formatif ini saat penelitian dia metode pengumpulan datanya bisa menggunakan observasi, wawancara, wawancara dengan yang kita wawancarai FGD, forum group discussion, terus kemudian eh apa ya, itu aja sih yang aku tahu. Terus kalau hasilnya penggunaan kan nanti kita ada data terus ada hasilnya. Nah, hasil evaluasi formatif ini dapat digunakan juga untuk eh, membuat penyesuaian dan perbaikan dari program. Intinya tujuannya itu untuk mengoptimalkan efektivitas program. Itu misalnya objek yang kita teliti gitu loh. Nah, tapi kalau sumatif itu yang di akhir ini tujuannya untuk menilai efektivitas dan dampak keseluruhannya dari di si objek peneliti atau setelah periode waktu tertentu juga bisa tuh. Nah, nanti intinya nih pada hasil dan dampaknya tuh. Terus hmm, biasanya kalau sumatif ya, itu tuh dia metode pengumpulan datanya bisa pakai survei, pakai sampel, terus
analisis data, misalkan ada data kinerja dari perusahaan atau data kesehatan, data-data apa, data ekonomi juga bisa, studi banding, eksperimen atau kuasi eksperimen terus juga bisa. Terus kalau tanya eh, emang keduanya nih sering digunakan. Nah, ke- keduanya formatif dan sumatif ini sering digunakan eh, apa ya? Ya memang sering digunakan karena kalau si formatif ini dapat membantu memastikan bahwa program yang diimplementasikan itu dapat berjalan dengan baik dan dapat terus ditingkatkan sepanjang jalan. Nah, kalau di sumatif ini nanti kemudian menilai keberhasilan akhir dan mencapai tujuannya. Misalkan contoh penelitian di satuan pendidikan. Kalau evaluasi formatif ini apa ya, mencakup observasi kelas untuk melihat gimana guru menyampaikan materi. Nah, itu kan tadi masih berjalan kan. Guru menyampaikan materi, wawancara dengan siswa tentang pemahaman belajar mereka, kemudian menganalisis tugas siswa, terus nah nanti dengan kita meneliti yang sudah aku contohkan tadi, seperti gimana guru menyampaikan materi, wawancara terhadap siswa tentang pemahaman belajar, nanti hasilnya ini dapat digunakan buat menyesuaikan metode pembelajaran di kelas atau untuk memperbaiki kurikulum yang di kelas itu. Harus kalau sumatif ini kan akhir. Ini bisa seperti ujian akhir atau penilaian kerja, terus mengukur pencapaian belajar siswa itu juga bisa. Nanti hasilnya penelitian ini bisa digunakan untuk menunjukkan hasil belajar siswa. Jadi perbedaannya kalau formatif itu pas berjalan seperti mengevaluasi guru di kelas tadi, dari hasilnya untuk memperbaiki metode pembelajaran. Terus kalau sumatif itu di akhir dan hasilnya itu bisa menentukan hasil belajar siswa, bisa melihat hasil belajar siswa. Itu, itu perbedaannya. Apakah sudah jelas dari Mbak Wanita? Sudah sangat jelas, terima kasih Mbak Retna. Oke, baik. Untuk selanjutnya, saya juga izin menjawab pertanyaan terkait yang disampaikan oleh Mas Ahmad Fauzi tadi, yang dimana Mas Ahmad Fauzi bertanya apa saja instrumen yang digunakan untuk mengukur proses dan hasil dan bagaimana kita bisa menjamin validitas dan reliabilitasnya seperti itu. Nah, dari saya untuk instrumen untuk mengukur proses itu yang pertama ada lembar observasi digunakan untuk mengamati ketidakterlaksana kegiatan atau program, keaktifan peserta, kepatuhan pada prosedur dan lain sebagainya. Lalu instrumen yang kedua itu ada wawancara atau angket terbuka untuk memperoleh informasi kualitatif dari peserta atau pelaksana mengenai bagaimana program tersebut dapat berlangsung. Eh, Selanjutnya, instrumen ketiga itu ada catatan lapangan atau jurnal reflektif mendokumentasikan dinamika selama pelaksanaan program. Nah, itu untuk instrumen untuk mengukur proses. Lalu sedangkan untuk instrumen yang mengukur hasil itu yang pertama ada tes atau soal evaluasi digunakan untuk mengukur peningkatan pengetahuan atau keterampilan. Lalu ada kuesioner tertutup untuk menilai persepsi peserta terhadap hasil program. Lalu ada dokumen atau portofolio hasil kerja jika berkaitan dengan produk atau capaian peserta. Nah, untuk menjamin validitas dan reliabilitasnya, itu untuk validitasnya yang pertama itu ada validitas isi atau content validity
yaitu instrumen yang dikembangkan berdasarkan indikator yang relevan dan ditelaah oleh ahli expert. Lalu ada validitas konstruk. Nah, ini jika memungkinkan diuji dengan analisis faktor untuk instrumen kuantitatif. Lalu validitas yang ketiga ada validitas oleh ahli atau expert review, memastikan bahwa butir-butir instrumen sesuai dengan tujuan dan indikator yang diukur. Lalu untuk terkait dengan reliabilitasnya itu ada uji coba instrumen yang dilakukan pada kelompok kecil untuk menguji konsistensi program tersebut. Lalu yang kedua ada uji reliabilitas statistik eh, yang misalnya menggunakan Cronspech alpha untuk angket dan iterator reliability untuk observasi. Nah, lalu untuk reliabilitas selanjutnya itu ada pelatihan observer untuk memastikan penilaian observer dilakukan secara konsisten dan terlaksana. Lalu eh, jika lalu itu saja untuk terkait dengan pertanyaan yang ketiga yang disampaikan oleh Mas Fauzi. Mungkin dengan apa yang saya sampaikan, apakah sudah cukup jelas atau mungkin ada yang perlu dibahas lagi? Gimana Mas Ahmad Fauzi? Sudah cukup jelas sih Mas dari saya. Bisa dilanjutkan dengan jawaban selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Mas. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang keempat akan saya jawab juga, yang dimana pertanyaannya itu adalah dari Mbak Wanita lagi. Jika menemukan bahwa hasil program tidak sesuai dengan tujuan awal, pendekatan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Nah, menurut saya, untuk mengatasi hal tersebut, jika terjadi ketidaksesuaian hasil, eh, pendekatan yang dapat digunakan yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi, yaitu jika CIPP model itu atau konteks input proses produk itu jika konteksnya evaluasi, misal apakah tujuan program masih relevan dengan kebutuhan. Contoh jika program pelatihan kerja tidak mengurangi pengangguran, mungkin kebutuhan pasar berubah. Nah, seperti itu untuk ketidaksesuaiannya. Lalu ada input evaluasinya itu apakah sumber daya seperti SDM waktu memadai. Nah, misal jawabannya anggaran terbatas menyebabkan pelatihan tidak maksimal. Lalu di faktor proses evaluasinya apakah implementasi sesuai rencana. Nah, eh, setelah dilakukan misalnya setelah dilakukan monitoring menemukan fasilitator kurang kompeten atau partisipasinya rendah. Eh, Lalu pada produk evaluasi, apakah hasil benar-benar tidak tercapai atau hanya perlu waktu lebih lama? Contohnya pada dampak program baru terlihat setelah 1 tahun. Nah, itu eh, untuk terkait dengan ketidaksesuaian yang untuk model CIPP. Terus yang selanjutnya bisa ada yaitu root cause analysis atau analisis penyebab dasar. Itu menggunakan seperti eh, 5 why atau fishbone diagram untuk mencari penyebab utama. Contoh, mengapa peserta tidak meningkatkan produktivitas? Nah, contoh jawabannya mungkin karena pelatihan terlalu teoritis. Nah, itu untuk why yang pertama. Terus yang selanjutnya ada yang menjawab pada kuesioner itu eh, kurangnya praktik. Nah, itu yang why kedua. Lalu yang kedua, yang selanjutnya ada tidak ada alat pendukung itu menjadi why ketiga dan seterusnya. Yang itu nanti mungkin bisa dilakukan secara
survei melalui kuesioner dengan hasil yang paling banyak itu bisa kita temukan untuk permasalahan mendasarnya kenapa program tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana awal. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada goal free evaluasi, yaitu mengevaluasi dampak aktual bukan hanya tujuan awalnya aja, tapi untuk menemukan manfaat tak terduga atau masalah yang terlewat. Nah, misalkan eh, program literasi gagal meningkatkan membaca, namun eh, program tersebut ternyata dapat memperkuat komunitas peserta gitu. Nah, jadi seperti itu untuk goal free evaluation walaupun terjadi kegagalan, namun ternyata ada manfaat yang lainnya. Nah, itu untuk analisa goal free evaluasi pendekatannya. Nah, lalu selanjutnya ada stakeholder feedback. Nah, ini sesuai dengan namanya, itu melibatkan penerima manfaat, pelaksana, dan donor melalui yang pertama itu ada FGD atau Forum Group Discussion untuk menggali perspektif yang berbeda. Lalu ada survei kepuasan untuk mengukur gap harapan dengan realitanya seperti apa. Nah, eh, untuk rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan evaluasi, mungkin ini juga sekalian menjawab ya. Untuk langkah solutifnya dapat mencakup yang pertama itu bisa dilakukan revisi desain program, menyesuaikan tujuan metode atau target kelompok. Setelah ditemukan hasil yang berbeda tadi atau hasil tidak sesuai dengan rencana, lalu perbaikan proses, pelatihan ulang fasilitator, penambahan pendampingan atau optimasi waktu. Lalu ada relokasi sumber daya, mengalihkan dana ke komponen yang lebih berdampak. Nah, eh, lalu ada advokasi kebijakan jika kegagalan disebabkan faktor eksternal, misalkan regulasi atau peraturan-peraturan, itu bisa melobi untuk perubahan kebijakan. Nah, mungkin eh, itu aja. Eh, untuk kesimpulannya, jadi ketidaksesuaian hasil program bukanlah sebuah akhir, tetapi kesempatan untuk perbaikan dengan pendekatan evaluasi yang sistematis seperti CIPP, root cause analysis, dan partisipatif yang telah saya sampaikan tadi, kita dapat mengubah kegagalan menjadi langkah strategis untuk program yang lebih efektif di masa depan. Nah, mungkin itu untuk jawaban dari saya terkait pertanyaan yang keempat dari Mbak Konita. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Mas Toyib. Sudah sangat jelas, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Eh, untuk diskusi materi kelompok yang pertama telah selesai. Kita lanjut untuk diskusi materi kelompok yang kedua. Eh, mungkin eh, untuk pertanyaannya dari sebelum saya mungkin dari Mbak Ratna mungkin ada pertanyaan. Dipersilakan. Oke, aku izin bertanya ya sama kelompok tim 2. Bentar. Tadi kan tim 2 udah mempresentasikan apa itu model evaluatif. Nah, terus aku mau tanya gimana sih caranya mengukur keberhasilan suatu program untuk kebijakan menggunakan penelitian evaluatif gitu. Terus nomor 2, bagaimana efektivitas model CIPP ya, yang CIPP dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data di penelitian evaluatif. Apakah mau diulangi lagi? Gimana untuk kelompok yang kedua sudah jelas? Ini sudah jelas,
Sudah Oke, jelas, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi. oke, sekalian Oke. saja ya. Ini kami Untuk tampung dulu. Oke, sekalian saja ini dilanjutkan pertanyaan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saya pribadi. Untuk kelompok yang kedua, pertanyaan saya terkait dengan CIPP tadi yang ditanyakan oleh Mbak Ratna, itu sejauh mana pendekatan model CIPP dapat memberikan gambaran komprehensif terhadap keberhasilan suatu program pendidikan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana kualitas proses evaluasi program pembelajaran seperti eh, teknik gambar bangunan jika ditinjau dari aspek input dan proses dalam model CIPP, yang dimana kita akan nantinya juga bakal melakukan praktek kependidikan di SMK yang jurusan bangunan. Nah, mungkin untuk kelompok dua bisa berdiskusi dan apabila sudah menemukan jawabannya bisa langsung disampaikan saja. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kelompok dua. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari tim yang pertama ya, dari Mas Toib dan juga Mbak Ratna. Itu sudah kami terima pertanyaannya. Dan ini mohon maaf, Mbak Konita ini sedang gangguan, jadi saya lanjut saja untuk menjawab pertanyaan. Yang saya jawab ini izin menjawab dari pertanyaan Mas Toib tentang sejauh apa, sejauh mana pendekatan model CIPP dapat memberikan gambaran komprehensif terhadap keberhasilan suatu program pendidikan. Pertanyaannya itu ya, Mas. Iya, Mas. Dari PPT kami menjelaskan bahwa model CIPP itu dapat memberikan gambaran komprehensif siswa dikarenakan kita mengkaji program dari berbagai sisi, mulai dari awal, pelaksanaan, hingga hasil. Kemudian tidak hanya fokus pada output atau hasil, tetapi juga memeriksa konteks dan proses, sehingga kita bisa mengungkapkan faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalannya. Dan untuk pertanyaan mendalam seperti apakah program itu sesuai dengan kebutuhan dan bagaimana kualitas pelaksanaannya itu, dengan pendekatan ini evaluasi menjadi menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya berdasarkan hasil akhirnya saja. Untuk jawaban yang pertama ini, apakah bisa diterima, Mas Toyib? Baik, Apa sudah perlu? dapat diterima, Mas. Udah cukup jelas. Mungkin bisa dilanjutkan untuk pertanyaan yang lainnya. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan dari Mas Toyib yang kedua itu bagaimana kualitas proses evaluasi program pembelajaran teknik gambar bangunan jika ditinjau dari aspek input dan proses dalam model CIPP. Begitu ya, Mas? Iya, Mas. Dari berdasarkan pendekatan CIPP, dalam PPT kami, evaluasi kualitas proses pembelajaran teknik gambar bangunan dapat dilihat dari mulai dari aspek inputnya itu ketersediaan sumber daya seperti guru yang kompeten, perangkat lunak desain dari CAD, terus SketchUp gitu kan. Terus selanjutnya peralatan praktik dan media pembelajarannya yang sesuai, kurikulum dan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan dunia industri saat ini. Sedangkan untuk aspek prosesnya itu bagaimana kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, interaksi antara guru dan siswa, penerapan metode pembelajaran, misalnya PBL, demonstrasi, praktik atau magang gitu kan. Selanjutnya monitoring dan asesmen selama proses berlangsung. Jika input ini dan proses berjalan optimal, maka kualitas pelaksanaan program tinggi dan bisa berkontribusi langsung terhadap hasil belajar yang baik. Bagaimana Mas untuk pertanyaan kedua? Apakah bisa diterima? Baik, Mas. Sudah dapat diterima, sudah mendapat gambaran lah istilahnya. Dan mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan yang dari Mbak Ratna. Baik, terima kasih ya Mas Toib.
Selanjutnya menjawab dari pertanyaan Mbak Ratna ini, bagaimana cara mengukur keberhasilan suatu program atau kebijakan menggunakan penelitian evaluatif ya Mbak? Baik, menurut materi presentasi kami, keberhasilan suatu program atau kebijakan diukur dalam penelitian evaluatif itu dengan berbagai cara. Salah satunya itu menilai keefektivitasan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian menggunakan data kuantitatif, kualitatif atau kombinasi keduanya. Kemudian kita menggunakan kriteria keberhasilan yang jelas spesifik terhadap program yang sedang dievaluasi. Selanjutnya itu ada pendekatan evaluasi ini bersifat kontekstual dan fokus pada pengambilan keputusan. Untuk langkah yang mencakupinya itu dimulai dari identifikasi bukti, indikator, metode dan instrumen, pengumpulan data, analisis, interpretasi, serta tindak lanjut hasil evaluasi. Intinya di sini evaluasi bukan hanya soal hasil, tetapi juga bagaimana prosesnya berlangsung dan apakah sesuai dengan kebutuhan awalnya. Gimana, Mbak Ratna, dari jawaban dari saya, apakah sudah ada gambaran atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Hmm, Sudah Mas, sudah paham. Baik, terima kasih, Mbak. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Mbak Ratna tentang bagaimana keefektivitas model CIPP dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data di penelitian evaluatif. Dalam PPT kami, model CIPP itu disampaikan sebagai salah satu pendekatan utama yang efektif. Itu digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Kemudian digunakan untuk menyediakan data dan informasi dari berbagai aspek program, termasuk kebutuhan, sumber daya, pelaksanaan, dan hasil. Selanjutnya itu menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti dan data aktual. Untuk keefektivitasan model CPP terletak pada kemampuannya mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menyusun kebijakan berbasis data yang objektif. Sekiranya cukup seperti itu jawaban dari saya. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Mungkin sudah cukup jelas, Mas. Terima kasih sebelumnya atas materi yang telah disampaikan dari kelompok 2 dan juga forum diskusi dari dua kelompok. Sebelum itu, sebelum diakhiri, kita akan lanjut terkait dengan pembahasan kita tadi yang dimana Mbak Ratna tadi menanyakan bagaimana persepsi kita sendiri terkait dengan metode penelitian evaluasi. Nah, mungkin bisa dari pendapat pribadi. Mungkin yang pertama eh, dari Mbak Ratna bisa disampaikan terkait opsi pribadi tentang metode penelitian evaluasi. Monggo dipersilakan. Oke, makasih Mas Toyib yang sudah memberikan waktunya. Kalau menurutku ya, model evaluasi ini menurutku asik karena kenapa asik? Karena penelitiannya ini nanti dapat manfaatnya tuh dapat dirasakan oleh eh, lembaga yang kita evaluasi, misalkan sekolah yang kita evaluasi gitu. Terus jadi di penelitian akhir tuh nanti kita akan pada akhirnya akan memberikan rekomendasi dari misalkan pas penelitian ada kesanggahan, oh ini harus gini, oh ini harus gini. Nah, ini rekomendasinya dari kita gitu. Nah, terus model-model evaluasi untuk mengevaluasi sebuah program ini seperti yang saya sampaikan tadi, dia tuh bisa kuantitatif, kuali atau mix method tergantung pada titik penelitian yang kalian gunakan gitu. Terus itu menurutku. Nah, perbedaan misalkan ditanya perbedaan penelitian evaluasi dan evaluasi biasa itu ada perbedaan yang menurutku juga. Nah ini kalau eh, evaluasi biasanya tuh cuman apa ya kayak dilakukan untuk
pengukuran untuk mengetahui keefektifan atau ketercapaian tujuan atau kesesuaian implementasi dari program gitu. Nah, kalau penelitian dan metode evaluasi ini hasil pengukurannya nanti harus dibahas terus terus dianalisis dengan menggunakan kerangka keilmuannya sendiri. Terus jadi penelitian evaluasi ini hasilnya bisa memberikan rekomendasi kepada pengelola atau program yang kita teliti atau kita kembangkan gitu. Jadi bermanfaat banget lah gitu kalau menurutku. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ratna. Eh, Mungkin dah cukup ya untuk selanjutnya terkait dengan pendapat pribadi untuk metode penelitian evaluasi. Mungkin dari saya dulu. Tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. Pada intinya, metode penelitian evaluasi ini seperti kata kata evaluasi sendiri itu kan udah memberikan kita gambaran bahwa yaitu untuk menilai sesuatu lah istilahnya, yang dimana sesuatu itu dalam konteks ini itu bisa permasalahan, program, dan lain sebagainya, yang dimana ini pasti mempunyai tujuan dan juga maksud tersendiri kenapa penelitian itu dilakukan. Kayak misal ya, penelitian ini evaluasi apa dulu yang nantinya mencari tentang apa, seperti itu. Dan nantinya mungkin setelah dilakukan evaluasi dari pihak peneliti ataupun pihak-pihak yang bersangkutan bisa mendapatkan manfaat dari penelitian tersebut untuk mungkin melakukan perbaikan dan lain sebagainya lah terkait dengan eh, program atau permasalahan yang sedang dibahas. Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin untuk pendapat pribadi selanjutnya terkait dengan metode penelitian evaluasi bisa dari Mas Ahmad Fauzi untuk menyampaikan opsi pribadinya. Terima kasih. Dipersilahkan. Baik, kalau pendapat pribadi saya tentang metode evaluasi ini ya merupakan ini ya kegiatan kegiatan yang pendekatannya sangat penting dan bermanfaat ya, terutama dalam konteks pendidikan. Itu kita bisa memiliki tujuan yang jelas dan praktis jika kita melakukan evaluasi. Kita berorientasi pada dampak. Kemudian kita memiliki fleksibilitas metode. Kemudian kita bisa mendorong akuntabilitas dan transparansinya ya. Seperti itu mungkin dari pendapat saya pribadi tentang evaluasi ini ya. Saya Oke, kembalikan ke Mas Toib. Silakan Mas. oke, baik, terima kasih Mas Fauzi dan juga Mbak Ratna yang sudah menyampaikan eh, opini pribadi terkait dengan apa yang kita bahas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, mungkin dari Mbak Konita sendiri masih terkendala ya. Mungkin nanti untuk diskusinya bisa dilanjut di grup untuk terkait dengan metode penelitian evaluasi, terkhususnya untuk dari Mbak Konita. Nah, Saya Konita Azia, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai metode penelitian evaluasi. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi saya sedang terkendala sinyal diakibatkan mati listrik, jadi tidak bisa mengikuti diskusi Zoom sampai akhir. Nah, di sini saya akan menyampaikan, sudah saya rangkum. Jadi, evaluasi itu bukan hanya soal hasil, tetapi juga bagaimana proses berlangsung dan apakah sesuai dengan kebutuhan awal. Nah, sudah dijelaskan tadi itu pendekatan metode penelitian evaluasi menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau campuran dengan model evaluasi seperti CIPP,
Kirkpatrick, logic model, dan goal free evaluation. Nah, model CIPP itu sangat ditekankan karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mulai dari kebutuhan program, sumber daya, pelaksanaan, hingga hasil akhirnya. Evaluasi yang tepat dapat membantu meningkatkan akuntabilitas, efektivitas program, dan menjadi landasan pengembangan kebijakan di masa depan. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat bertemu di kesempatan kali ini walaupun secara online membahas tentang metode penelitian evaluasi. Semoga dengan pertemuan kali ini dan pembahasan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Eh, Mungkin dari saya selaku moderator pada siang hari ini eh, ada ada kekurangan atau kekhilafan dalam menyampaikan dan membawai teman-teman pada diskusi pada siang hari ini. Saya minta maaf. Eh, untuk menutup kegiatan diskusi pada siang hari ini, saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Thayyib dan Mbak Ratna atas forum kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Ya, baik Juga Mbak sama-sama. Konita. Sulawesi.